Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini Bapak Ibu? Apakah betul-betul dia membela kaum muslimin? Tidak. Kenapa begitu? Tapi kan dia membela, Ustaz. Ini pertanyaan saya. Mungkinkah preman berkelahi sama preman? Ya mungkin saja. Kau kelompok preman, ikut kelompok preman, mungkin tak dia berkelahi. Jadi belum tentu dia membela kita. Bisa jadi membela gengnya pula. Jadi bukan berarti coba lihat kan melawan dia, Ustaz. Iya, dia melawan. Di balik itu ada kepentingan-kepentingan yang kita tak tahu. Cuma zahirnya, coba tengok. Tadi dua kelompok preman ini berkelahi, itu gara-gara membela kita tuh kata. Itu perasaan dia. Perasaan dia seakan-akan membelanya. Ternyata bukan membela dia, tapi membela kepentingan kelompoknya supaya bisa menguasai tempat ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menyambung kajian kita tentang perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia, yaitu bab tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Hari kiamat dan tanda-tandanya. Kita ulang kembali, kenapa bab hari kiamat dan tanda-tandanya ini masuk dalam pembahasan perjalanan hidup setelah kematian? Karena seseorang manusia, alam semesta ini tidak akan berakhir menuju kehidupan akhirat sebelum terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu ditandai dengan tanda-tanda atau fenomena-fenomena yang terjadi. Para ulama membahas kiamat itu dibagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil, dan al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Kiamat kecil sudah kita bahas panjang lebar, tanda-tanda yang berlaku di alam semesta ini. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah ketika itu akan terjadi jual beli agama. Ketika itu akan terjadi pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Ketika itu akan muncul teknologi yang super canggih sehingga kemudian jarak dipangkas menjadi dekat, pasar-pasar mendekat, segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah. Dan keadaan ini tentu belum pernah terjadi di zaman dahulu. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta yataqarabaz zaman wa yataqarabal aswaq, sehingga waktu mendekat dan pasar-pasar berdatangan kepada kita. Nah, ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Dan terakhir yang kita bahas tentang 4 yang berlaku di akhir zaman. 4 itu apa saja? Yang pertama, bahwasanya Al-Quran hanya tinggal nama. Al-Quran semakin hari semakin banyak dicetak, tetapi semakin hari semakin jarang dibuka. Mana buktinya, Ustaz? Tengok aja di tiang-tiang masjid ini. Banyak Al-Quran tapi tak ada terbuka. 2 minggu yang lalu saya ke sini, Al-Quran masih seperti itu letaknya. Sekarang saya datang lagi, letaknya masih di situ. Jumlah Al-Quran makin banyak, tetapi kaum muslimin semakin jauh dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi tandanya, Ustaz? Tandanya fitnah-fitnah, petaka-petaka akan datang dari para ulama. Karena ulama'nya yang menciptakan fitnah, sumber bencana, wa ta'udu ilaihim, dan bencana itu akan kembali kepada mereka sendiri.
Karena kita selaku orang awam tak akan bisa membuat seperti itu. Kita hanya mendengar sami'na wa ata'na, tergantung dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Krisis ulama. Ulama semakin hari semakin sedikit. Orang berilmu semakin banyak. Apa bedanya ulama dengan orang yang berilmu? Kalau orang yang berilmu, siapa saja bisa berilmu. Berilmu itu tidak mesti Islam. Adakah orang yang tidak Islam ilmunya lebih padat, lebih banyak dari orang Islam? Banyak. Adakah yang tidak Islam mampu menghafal Al-Quran? Ada. Adakah orang Islam yang bisa menguasai tafsir? Ada. Jadi orang berilmu itu tidak mesti Islam. Apa saja latar belakangnya, selagi dia mau belajar Islam, maka dia akan bisa mempelajari Islam. Maka ulama itu, kata Allah, orang yang memiliki rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau dalam dirinya memiliki rasa takut, maka itulah yang disebut dengan ulama. Takut itu maknanya apa? Takut berbuat zalim, takut mengeluarkan fatwa-fatwa yang merugikan kaum muslimin, takut untuk berbuat curang. Ada lagi nanti tanda di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang dekat dengan penguasa, namun kebohongan dan kedustaan penguasa itu bukan malah diluruskan, akan tetapi disokong. Dan Nabi SAW mengatakan, orang tersebut tidak akan pernah bisa singgah di telagaku di akhirat kelak. Jadi akan muncul nanti suatu kelompok di akhir zaman di mana saddaqa bikizbihim, mereka membenarkan kedustaan para penguasa yang pembohong. Yang kedua, wa a'ana ala zulmihim, dan mereka membantu kebohongan tersebut. Maka kata Nabi, walaisa minni walastu minhu, orang tersebut bukan bagian dariku dan aku pun bukan bagian dari dia. Walai yarida alayya al-hawda, dan orang itu tidak akan diizinkan oleh Nabi untuk singgah di telaganya kelak di bumi mahsyar. Telaga Nabi itu namanya Al-Hawd, yang terletak di bumi mahsyar. Ada telaga yang terletak di syurga, yaitu Al-Kautsar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk kita ke pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu tentang api yang akan muncul di negeri Hijaz. Api yang akan muncul di negeri Hijaz. Kita bacakan dahulu dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta takhruja narun, sehingga api keluar, min ardil Hijaz, dari bumi Hijaz, tudi'u a'naqal ibli bi Busra, saking besarnya api itu sehingga mampu menerangi leher-leher unta yang berada di Basrah. Hijaz itu di mana Bapak Ibu? Hijaz itu di mana? Hijaz itu kalau sekarang Saudi Arabia dan sekitarnya, itu Hijaz. Kalau dulu belum ada Saudi Arabia, disebut negeri Hijaz. Ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu yaitu terbentang di padang Sahara selain bumi Syam. Ada Syam, ada Yaman, ada Hijaz. Kalau Yaman jelas, Yaman itu ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara hari ini. Kalau Syam itu 4 negara. Yang pertama Yordania, yang kedua Palestina, yang ketiga Syria, yang keempat Lebanon.
Itu dahulu namanya Syam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku saya, itu kiamat dan tanda-tandanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Umar qala Rasulullah, satakhruju narun min Hadramaut. Dalam riwayat lain disebutkan akan muncul api dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Akan muncul api min Hadramaut au min bahri Hadramaut, atau dari laut Yaman, laut Hadramaut. Hadra itu akan artikan tempat yang hijau, maut mati. Hadramaut menjadi sebuah tempat. Akan muncul api min Hadramaut, dari Hadramaut, au min bahri Hadramaut, atau dari lautnya Hadramaut. Jadi terkadang Bapak Ibu ketika kita membaca hadis, kita tengok peta, di mana letaknya Hadramaut, Yaman. Laut Hadramaut itu di mana letaknya? Ya, di laut Yaman yang berbatasan dengan Afrika. Itu namanya laut Hadramaut. Qabla yaumal qiyamati, sebelum datang hari kiamat, tahrusun nas, yang kemudian mengumpulkan manusia. Jadi api itu nanti kata Nabi akan mengumpulkan manusia, sehingga kemudian seluruh manusia di dunia ini akan berkumpul di satu titik dalam rangka melakukan, dalam rangka peperangan yang besar yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Silakan Bapak Ibu catat istilah ini, Malhamatul Kubra. Malhamah perang, Kubra besar, perang besar. Kita tak sebut waktu Bapak Ibu, kerana waktu tak boleh disebut. Ketika kita bicara tentang kiamat, jangan disebut-sebut tahunnya. Tahun 2022 kiamat terjadi, tahun 2025 kiamat terjadi. Kalau ada orang yang menyebutkan tahun kiamat terjadi, maka dustakan ucapannya itu. Tak boleh. Kenapa Ustaz? Kalau seandainya nanti tak terjadi kiamat tahun 2025, berarti kiamat diundur 2027. Datang lagi dia berceramah, kiamat akan terjadi 2027. Sampai 2027 belum juga terjadi kiamat, berarti kiamat ditunda. Besok ngomong lagi kiamat 2028, tak jadi kiamat, berarti kiamat ditunda. Jadi jangan disebutkan waktunya. Nabi pun tak pernah menyebutkan waktu tentang terjadinya kiamat itu. Nabi hanya menyebutkan akan terjadi. Itu sebabnya teks-teks hadis menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja yang akan datang, present continuous tense. Jadi kejadian itu nanti akan datang suatu masa kepada manusia. Kata Rasulullah, satakhruju narun, akan keluar api, min Hadramaut, dari Hadramaut Yaman, au bahri Hadramaut, atau laut Yaman. Qabla yaumal qiyamati, sebelum hari kiamat, tahrusun nas, yang kemudian memaksa manusia untuk berkumpul di sana. Seperti apa gambarannya Ustaz? Wallahu alam bisawab. Hidupkah kita di zaman itu? Wallahu alam bisawab. Itu tak bisa kita pastikan. Jadi untuk apa kita pelajari Ustaz? Sebagai pengetahuan. Karena kalau tentang kiamat ini tidak dipelajari, didiamkan saja, maka nanti generasi berikutnya mendiamkan tentang perkara kiamat. Generasi berikutnya akan mendiamkan. Kalau didiamkan, maka hilanglah ilmu, salah satu ilmu yang penting di dalam agama Islam ini. Jelas di sini Bapak Ibu? Jangan pula nanti ketika bahas kiamat tak selera makan habis ini, kemudian tak mau pula bekerja lagi, biarlah Ustaz kita akan mati semuanya, besok akan kiamat. Tidak, bukan itu maksud dan tujuan ketika kita membahas tentang kiamat ini. Lalu kata Rasulullah, kata sahabat, kulna ya Rasulullah, fama za ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika itu? Kalau sudah muncul api dari Yaman atau dari laut Yaman, apa yang kau perintahkan kepada kami kala itu ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, alaikum bisyam, hendaklah kalian mendatangi bumi Syam. Bumi Syam tadi ada berapa negara? 4 negara. Masya Allah, luar biasa tawaduknya apa-apa ni. Kepalanya ke bawah semua. Ini luar biasa ini. Insya Allah fokus mendengarkan pengajian. Ada berapa tadi Pak?
Alhamdulillah, 4. Yang pertama Lebanon, yang kedua Syria, yang ketiga Palestina, yang keempat Yordania. Makanya hari ini kalau terjadi peperangan, pastilah negara-negara ini yang selalu terlibat. Karena Nabi memang katakan alaikum bisyam. Kalau terjadi perang ketika itu, hendak kalian mendatangi bumi Syam. Bumi Syam itu 4 tadi itulah hari ini. Nah, kembali kepada hadis yang tadi. Karena ketika kita memahami hadis tentang akhir zaman, kita harus adu dengan hadis-hadis yang lain. Tak bisa satu hadis ambil kesimpulan, tidak bisa. Jadi mesti didudukkan beberapa hadis, lalu kita ambil nanti kesimpulan sesuai pemahaman kita. Nah, hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan la taqumus saah, kiamat tak akan terjadi hatta takhruja narun min ardil Hijaz, sehingga kemudian muncul api dari bumi Hijaz. Nah, Hijaz yang dimaksud di sini adalah Saudi Arabia. Itulah sekarang yang kita kenal negeri Hijaz, Saudi Arabia. Ada ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwasanya dahulu, ini pendapat beliau, dahulu api ini sudah pernah muncul tahun 654 Hijriah. Ini pendapat Imam Nawawi. Dulu api itu sudah pernah muncul, kata beliau. Lalu kemudian api itu sangat terang sekali, sehingga kemudian saking terangnya terlihat dari jarak yang sangat jauh. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Tapi kemudian hadis ini tentu pemahaman itu tentu dibantah oleh ulama yang lain. Kata ulama yang lain, belum terjadi, itu api yang lain. Bahwasanya api yang terjadi di zaman itu tahun 654 Hijriah itu bukanlah api yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama terjadi silang pendapat. Itu hal yang biasa. Selama tidak menyebutkan inilah tandanya, ini pasti terjadi, yang sudah berlaku sekarang itu dimaksud oleh Nabi. Ulama tidak pernah mengatakan itu. Kemungkinan. Menggunakan kata kemungkinan. Itulah kemungkinan dahulu. Tapi kata ulama yang lain tidak. Itu belum dimaksud dengan tanda akhir zaman disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada pula hari ini yang mengatakan bahwasanya nanti memang akan muncul api besar dari Yaman, dari Hijaz. Kenapa begitu? Nah, disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, u'dud sittan baina yaday sa'ah, hitunglah oleh kalian 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Nah, 6 tanda itu mauti, kata Nabi, kematianku. Yang kedua, banyaknya terjadi peperangan, kematian yang mendadak. Dan ada di antara 6 tanda itu, fadzakara minha summa hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfar. Kalian nanti umat Islam akan mengadakan perjanjian damai dengan Bani Asfar. Bani artinya anak, Asfar artinya kuning, orang-orang yang berkulit kuning. Diterjemahkan oleh para ulama, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berkulit kuning ini? Orang-orang Eropa, orang-orang Romawi. Maka zaman itu, kata Rasulullah, akan terjadi gencatan senjata, perjanjian damai kalian kaum muslimin dengan orang-orang Eropa. Kita tengok hadis ini Bapak Ibu, fenomena sekarang. Siapa yang peduli dengan Timur Tengah hari ini? Yang paling peduli. Seluruh Islam peduli. Tetapi yang terjun langsung ke sana orang Eropa kebanyakan. Mereka sebagai volunteer itu, sebagai relawan, mereka datang ke Mesir diminta untuk dibukakan pintu Rafah. Tapi kemudian orang Islam itu sendiri menutup rapat pintu Rafah. Dan mereka dipukulin, berita yang kita baca.
saya selalu mengikuti berita di Al Jazeera bahwasanya dokter-dokter ataupun kelompok humanisme yang peduli dengan kemanusiaan, mereka mendatangi Rafah agar dibuka pintu masuk ke dalam Rafah tersebut dari Mesir ke negeri yang sedang terjadi konflik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam Indonesia juga ada. Tetapi orang Eropah itu di mana-mana hari ini mengadakan protes. Mereka protes ke presiden-presiden mereka agar dihentikan. Nah, jadi pemahaman boleh kita ambil bahwasanya orang-orang Islam dan orang-orang Eropah ketika itu akan terjadi sulhun, kata Nabi. Satu salihuna ruma sulhan aminan. Kalian akan mengadakan suluh, akan mengadakan perjanjian baik antara kalian dengan orang-orang Romawi. Orang Romawi berarti orang Roma yang ketika itu sangat-sangat peduli dengan umat Islam. Kalau kita tengok hari ini Bapak Ibu, orang Arab Islam itu sendiri tak peduli dengan orang Islam. Mesir, Yordania, kemudian negeri-negeri yang dekat di sana, mereka seakan-akan menutup mata. Sementara orang jauh, mereka berdatangan ke negeri tersebut. Nah, ini bisa jadi makna demikian. Karena memang kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, satu solihunar ruma sulhan aminan. Akan terjadi suluh berdamai dengan bangsa Romawi dengan perjanjian yang aman. Tapi kemudian perjanjian itu tidak berjalan lama. Perjanjian itu akan terjadi peperangan sesudah itu. Summa tagzuna antum wa hum udwan min waraihim fatansuruna wa taghnamuna wa taslamun. Kemudian kalian bersama mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka. Jadi nanti ketika mereka berperang dengan musuhnya, kalau musuh ini kita lihat pasti Yahudi, karena yang membuat kacau dunia tidak lain kecuali Yahudi. Yahudilah yang membuat kacau dunia hari ini. Lalu kemudian mereka juga akan diperang nanti. Kenapa kalian bela dia? Itulah bahasa diplomatisnya. Kenapa kalian bela dia? Kenapa kalian tolong dia? Maka akhirnya kemudian mereka pun berperang. Umat Islam ketika itu pun ikut membantu. Hatta tanzilu bimarji zitulul fayarfa'u rajulun minar rumi saliba fayaqul ghalaba salib fayaghdabu rajulun minal muslimin fayadukkuhu fa inda dhalika taqdir rumu wa tajma'u lil malhama. Setelah itu kalian akan kembali singgah di padang luas yang penuh bukit. Maka seseorang laki-laki dari Roma mengangkat salib dan berkata, salib telah menang. Lalu seorang Muslim marah dan menghancurkan salib itu. Maka saat itulah bangsa Romawi berkhianat dan berkumpul untuk terjadinya perang besar yang disebut dengan Al-Malhamah. Dalam istilah lain, Al-Malhamah ini ialah Armageddon. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah itu, namanya Armageddon, perang besar yang terjadi di akhir zaman. Saya pernah dengar satu penjelasan bahwasanya Einstein itu pernah memprediksi akan terjadi nanti perang dunia ketiga. Tapi waktu tidak disebut. Ingat, ketika pembahasan akhir zaman, jangan sekali-kali menyebut tanggal, hari dan tahun. Jauhkan itu. Akan terjadi, kata beliau, perang besar. Lalu kemudian ketika itu setiap negara akan mempersiapkan dirinya. Lalu setelah itu habislah teknologi ini, manusia akan kembali seperti zaman dahulu, berperang menggunakan panah, menggunakan tombak dan menggunakan kuda. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Uttum min haitsu bada'tum. Uttum min haitsu bada'tum. Uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali seperti dahulu kala. Manusia ini akan seperti dahulu kala. Kalau dahulu kala manusia tidak bisa bepergian jauh kecuali dengan kendaraan darat, maka hari itu manusia akan bepergian dengan menggunakan kendaraan darat. Teknologi ketika itu akan habis musnah. Karena bisa jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan diciptakan setiap teknologi penangkal teknologi yang lain. Hari ini teknologi itu tidak ada fungsinya Bapak Ibu.
Coba kita tengok ketika Iran melakukan serangan ke Kuwait, enggak ada satu pun yang meledak karena Kuwait pun menangkisnya dengan Iron Dome. Kalau suatu saat negeri kita ini pun diserang dan negeri kita ini sudah memiliki Iron Dome pula, maka untuk apa gunanya habis-habiskan biaya? Setiap negara sudah punya tameng masing-masing. Maka kira-kira untuk apa gunanya? Rudal tidak berfungsi, pesawat tidak berfungsi, karena setiap kali melakukan serangan, Iron Dome akan mendeteksi rudal-rudal yang datang ketika itu. Maka mungkin saja secara akal manusia teknologi itu tidak berfungsi untuk melakukan serangan. Kalau itu yang terjadi, maka manusia akan kembali seperti dahulu, menggunakan panah, menggunakan tombak dan menggunakan kuda. Itu yang akan berlaku di akhir zaman. Maka Bani Asfar tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan melakukan peperangan besar yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra atau Armageddon. Lalu setelah itu kata Rasulullah, satakunu hutnatun ala dakhanin summa yakhruju alaikum banu qantura summa yanzilu dajjal. Akan terjadi gencatan senjata yang tidak stabil. Kadang berhenti berperang, kadang berperang lagi. Kadang berhenti berperang, kadang terjadi lagi. Begitulah, enggak stabil gencatan senjatanya. Lalu muncul Bani Qantura, pasukan besar musuh. Jadi ketika itu muncul pula satu kelompok besar namanya Qantura. Para ulama menjelaskan Qantura itu adalah bangsa Turki. Bangsa Turki ketika itu akan kuat, atau Turki Mongol kata para ulama. Beberapa penafsir mengaitkannya dengan bangsa Mongol atau Tatar yang ada pada masa lalu pernah menyerbu wilayah Muslim dari arah timur. Ada pula yang mengatakan bangsa Asia Timur lainnya, yaitu para ulama merujuk pada bangsa-bangsa yang kuat di Asia. Bangsa-bangsa yang sangat kuat di Asia. Kalau Bapak Ibu kita bertanya hari ini, bangsa apa, negara mana yang paling kuat di Asia hari ini? Cina, itu yang kuat. Tak ada yang bisa menguasai Cina hari ini Bapak Ibu. Itulah negara yang kuat. Dan bahkan prediksi, ini prediksi bukan hadis Nabi, prediksi para pakar bahwasanya Cina suatu saat akan menguasai ekonomi global dan akan menguasai teknologi global. Barang-barang kita ini dari Cina nih Pak. Ini punya Amerika nih, punya Yahudi nih saya beli ini, iPad. Tapi di mana dibuat? Di Cina. Apa-apa hari ini ya kenapa kita pakai barang Yahudi Ustaz? Kadang ada pertanyaan begitu. Kita kan memblokade Yahudi Ustaz, karena mereka itu pencetus, itu masalahnya. Kalau kita tak beli, kita tak punya. Ini siapa yang buat nih? Ada orang Ocu yang buat? Enggak ada. Ada orang Minang yang buat, ada orang Medan yang buat. Semua dari sana. Jadi mereka itu sudah sangat jauh melangkah dan kita hanya tinggal sebagai penikmat. Kita ni konsumen korban daripada teknologi. Jadi ada satu analisa saya baca Bapak Ibu. Orang yang beli iPhone, orang yang beli Samsung, teknologi ini, semua yang kita miliki hari ini adalah sumber data yang mereka kumpulkan. Sumber data yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu buka HP menggunakan sensor wajah. Masuklah wajah kita itu ke HP itu, kemudian disedot oleh bank data. Semua seperti itu. Apapun hari ini data-data yang kita masukkan, foto kah dia, suara kah dia, video kah dia, tidak akan pernah hilang Bapak Ibu. Suara saya ini, foto saya, video saya hari ini, kalau dibuka 1000 tahun yang akan datang, jika bumi ini masih ada, akan ada. Sebab sudah diciptakan satu alat bank data yang menyedot semua data manusia. Sehingga ketika itu tidak ada yang tersembunyi dari manusia, di mana orang ini berada. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu miliki iPhone, dimanapun orang itu berada, iPhone itu bisa mendeteksi. Karena di situ ada satu alat teknologi canggih yang dititipkan oleh pendiri iPhone di Amerika. Tapi kita tidak pula bisa meninggalkan itu. Karena sudah menjadi kebutuhan akhir zaman, sudah menjadi kebutuhan umat manusia ketika itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua data-data kita hari ini sudah tersimpan, tidak akan pernah dihapus. Ada anak muda hari ini punya Facebook mereka.
Dihapus Facebooknya. Ya, Facebooknya yang hilang. Tapi data yang sudah masuk ke Facebook itu apakah hilang? Tidak. Tidak akan pernah hilang. Jadi satu sisi teknologi ini menggembirakan kita, tapi di sisi lain itu adalah rahasia pribadi kita yang dipegang oleh pemilik daripada teknologi itu sendiri. Jadi jangan pernah terlalu bangga dengan teknologi yang berkembang hari ini. Nah, ada pula yang mengatakan Bani Asfani Konturo itu adalah umumnya merujuk pada bangsa non-Arab yang memiliki kekuatan kuat. Bukan Arab, bukan Eropah. Tadi disebut ada Bani Asfar, Eropah. Ada bangsa Arab. Sementara kata para ulama, ada yang berpendapat Bani Konturo, mereka adalah bangsa Asia Timur yang ketika itu memiliki kekuatan global. Seperti apa? Wallahu alam bisawab. Kita tidak pula sampai ke sana untuk mendeteksi itu, menganalisa itu. Dan boleh kadang Bapak Ibu kita dengarkan analisa-analisa para pakar dunia. Saya agak lupa namanya. Ada seorang doktor dari Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad, yang waktu itu diulas oleh kawan saya dalam bukunya, agenda perang Amerika yang terjadi di Timur Tengah ini sebenarnya sudah terjadi, sudah dikonsep. Semua itu sudah dikonsep. Maka beliau menganalisa, analisa itu sangat bagus sekali. Nanti kalau saya ingat minggu depan saya akan sampaikan. Itu buku bagus sekali, penulisnya orang Malaysia. Dan kawan saya ini mengulas isi sedikit, cuplikan isi daripada buku itu. Gambarnya, gambar covernya itu bendera Amerika dan bendera Cina. Nah, ini analisa. Dan analisa ini bukan sekadar ngomong di warung kopi, tidak. Analisa para pakar itu berdasarkan data-data yang ada. Nah, kita tengok hari ini, apa-apa pasti berasal dari Asia, dari Cina. Barang-barang Amerika itu dari Cina, Bapak Ibu. Topi Donald Trump itu made in Cina. Walaupun dia katakan kita blokade Cina, tapi topinya sendiri made in Cina. Mana ada hari ini barang-barang yang tidak diproduksi oleh orang Cina. Maka kalau kita mengambil pendapat yang ini, berarti Bani Konturo yang dimaksud adalah kekuatan besar yang dimiliki orang Asia. Asia itu yang kuat adalah hari ini yang kita lihat negara Cina. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis yang tadi, la taqumus saah, kiamat tak akan terjadi hatta takhruja narun min ardil Hijaz, sehingga kemudian api yang keluar dari negeri Hijaz tudi'u a'naqal ibli bi Busra, yang dapat menyinari leher-leher unta sampai ke Basrah. Basrah itu jarak dari Hijaz sangat jauh sekali. Ada yang mengatakan seperti ini, boleh dipercaya, boleh tidak. Karena yang namanya tentang akhir zaman belum terjadi. Boleh saja kita percaya, boleh tidak. Bisa jadi Ustaz, yang tanpa api itu adalah rudal, kata dia. Kenapa rudal? Karena hari ini rudal mampu terbang belasan kilo, bahkan mungkin puluhan kilo naik ke atas. Dan perjalanannya memakan waktu, jarak tempuhnya sampai ribuan kilo. Hari ini Bapak Ibu diluncurkan rudal di, misalnya kita di Pekanbaru, diluncurkan rudal di Palembang. Bisa nggak nampak dari sini? Kalau udah naik berapi ke atas. Kalau Bapak Ibu tengok video-video yang beredar, diluncurkan dengan jarak ratusan kilo, maka dari jarak yang jauh itu sudah kelihatan apinya begitu besar. Nah, mungkinkah ini maksud oleh Nabi? Boleh saja jadi, boleh saja iya, boleh saja tidak. Dan kita tidak dapat memastikan itu semua. Yang jelas, Rasul hanya menggambarkan kepada kita secara umum, nanti akan muncul api yang besar. Saking besarnya api itu dapat menerangi leher-leher unta yang berada di Basrah ketika itu. Maka kalau mungkin hidup kita di zaman itu Bapak Ibu, kita akan menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang ketika itu pun mulai bergegas menuju api itu, bukan malah lari. Orang ketika melihat api yang besar itu bukan lari, setiap orang menuju api tersebut.
Maka kita tengoklah fenomenanya. Semestinya ketika rudal itu naik, orang kan takut. Tapi hari ini orang enggak takut. Orang tidak takut karena ketika dia akan jatuh, sudah ada penangkis. Datanglah rudal besar dari atas sana. Kemudian jatuh di tengah-tengah kota Pekanbaru. Sebelum jatuh sudah padam duluan. Ada enggak rasa takut dalam diri kita, Bapak Ibu? Enggak ada. Maka orang Iran tu enggak takut dia. Seranglah, kata rakyat Iran tu. Israel, seranglah kami. Seranglah kalian sampai ke sini. Kami tak takut. Silakan kirimkan apa yang kalian punya, kata orang Iran. Begitu sampai di langit Iran, padam semuanya. Ada rasa takut? Tidak. Bahkan mereka videokan itu, Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah SAW, manusia akan digiring, dikumpulkan dengan 3 cara. Yahsyurun nasa ala salasi tara'iqa. Dalam keadaan suka ataupun tidak suka. 2 orang menunggang seekor tunggangannya. 3 orang menunggang seekor tunggangannya. 2 orang naik di atas 1 tunggangan. 3 orang naik di atas 1 tunggangan. 4 orang menunggang seekor tunggangannya. Dan 10 orang menunggang seekor tunggangannya. Apa maknanya? Makna yang dapat kita ambil dari hadis ini, setiap orang ingin bergegas menuju tempat tersebut, sementara sisanya digiring oleh api yang ikut beristirahat bersama mereka dimanapun mereka beristirahat siang, tidur bersama mereka dan dimanapun mereka tidur malam, dan selalu menyertai mereka waktu pagi maupun petang. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah pun mengatakan, yuqbilu qaumun min qibalil masyriq, akan datang suatu kaum dari arah timur, Khurasan. Khurasan ini kalau kita tengok peta sekarang, Iran. Tapi Khurasan itu bukan hanya Iran, termasuk Uzbekistan, termasuk Turkmenistan, itu termasuk negeri Khurasan. Jadi tidak serta-merta Khurasan itu adalah Iran. Akan datang suatu kaum dari arah timur, Khurasan, dengan membawa panji-panji hitam. Mereka meminta keadilan tetapi tidak diberi. Ketika itu kaum muslimin yang berasal dari Asia Timur ini meminta keadilan, mencari keadilan, mereka tidak mendapatkannya. Lalu akhirnya mereka berperang dan meraih kemenangan. Dan ketika itu kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, setelah mendapatkan kemenangan yang besar ini, disitulah berlaku munculnya Imam Mahdi. Jadi setelah rentetan-rentetan perang yang besar, gambarannya seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tak pernah terlintas di benak kita. Kalaupun ada yang buat ilustrasi, ya boleh saja seperti itu. Tetapi apakah seperti itu yang sesungguhnya? Seperti ilustrasi yang kita lihat di video, di YouTube, di mana-mana, apakah seperti itu? Maka tentu tidak. Terakhir saya baca berita, Bapak Ibu, ketika terjadi agresi hebat ke bumi yang terjajah hari ini, maka api yang naik itu, bekas ledakan itu, terlihat dari jarak yang sangat jauh sekali. Jadi negeri terjajah hari ini, kaum-kaum sahabat kita dari Palestina, ketika mereka dijajah, dijatuhkan bom, dan itu api terlihat dari jarak yang sangat jauh, saking tingginya, dan setiap hari selalu ada korban nyawa. Jangan anggap sudah selesai perang, tidak. Setiap hari sampai hari ini, kalau Bapak buka, ibu buka Al Jazeera berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris, maka akan terlihat. Nah, mungkinkah ya perang ini menyulut kemarahan dunia sampai hari ini? Kenapa tidak? Hari ini setiap orang beriman maupun tidak beriman mengutuk terjadinya agresi tersebut. Siapapun hari ini, muslim maupun tidak muslim, maka mengutuk dengan terjadinya agresi tersebut. Nah, disitulah ketika semakin hari keadaan kaum muslimin semakin sulit, muncullah di sana yang disebut dengan Imam Mahdi. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tentang hadis
Ada yang bertanya? Silakan. Alhamdulillah enggak ada yang bertanya. Paham Bapak Ibu? InsyaAllah alhamdulillah. 144. Iko tertunduk ko dua maknanya ko. Memang paham 100%, memang khusyuk mendengarkan kajian. 144. Nah, negeri Arab akan menghijau dan dipenuhi anak sungai. Negeri Arab akan menghijau dan dipenuhi anak sungai. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat hatta yakthural malu, sehingga harta melimpah ruah, wa yafidha hatta yakhrujar rajulu bizakati malihi, sehingga kemudian orang-orang ketika mereka mengeluarkan zakat hartanya, fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu, maka tidak seorang pun yang dapat dia temukan untuk penerima zakat. Saat itu kehidupan sudah sangat baik. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah. Sebelum kiamat itu terjadi, maka keadaan manusia sejahtera. Saat seseorang membayarkan zakatnya, dia tidak menemukan ada orang yang berhak menerima zakat. Fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan, dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Jadi negeri-negeri Arab akan dialiri dengan sungai-sungai. Ada yang memahami yang muncul itu betul-betul sungai. Tapi ada pula yang memahami yang muncul itu bukan sungai, tetapi kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera. Karena sungai ini kan lambang daripada kesejahteraan. Orang yang tinggal di tepi sungai, maka hidupnya sejahtera. Hakikatnya begitu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dibuat, bisa menanam ini, menanam itu. Makanya orang-orang dahulu itu kalau mencari tempat tinggal, mesti di situ ada sungai atau aliran air. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup dengan baik. Maka di negeri Arab yang kita tengok hari ini sangat tandus, suatu saat kata Nabi akan muncul sungai-sungai. Adalah video yang muncul, yang sampai kepada kita hari ini. Negeri Arab itu sudah muncul anak-anak sungai. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Taif, yang pergi umrah Taif, dari kota Mekah ke Taif itu lebih kurang 500 kilo. Di pinggir jalan kiri kanan hari ini sudah menghijau. Saya terakhir ke Mekah, ke Taif 2019, melihat kiri kanan sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan hijau. Mungkin saja Bapak Ibu ketika itu tak pernah terpikir hadis Nabi ini. Mungkinkah tumbuh tumbuhan di tengah padang Sahara yang tandus? Maka kala itu akal tidak bisa mencernanya. Mustahil. Tak akan mungkin tumbuh-tumbuhan yang tidak ada hujan, tidak ada air di gunung-gunung yang dipenuhi dengan bebatuan. Tapi ternyata seperti itulah. Dan hari ini ada teknologi dari Cina. Dari Cina ada teknologi yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di gurun-gurun. Ini bisa mereka buat gurun itu yang awalnya padang Sahara menjadi hijau. Dan suatu saat sangat mungkin sekali seluruh negeri Arab berkat teknologi yang ada akan menjadi hijau. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncullah khilafah di akhir zaman. Inilah puncaknya, muncul khilafah di akhir zaman. An-Nu'man bin Bashir qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah di masjid. Lalu kemudian ada orang yang berkata, wa ana ahfazu khutbatahu. Lalu Rasul berkata, fil umara'i
Qala Huzaifah ana ahfazu khutbatahu fajalasa Abu Sa'labah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah takunun nubuwatu fikum masyaallah, akan terjadi kenabian nubuwah di tengah-tengah kalian sesuai kehendak Allah. Antakuna summa rafa'a, kemudian terangkatlah nubuwah itu. Idza syaa yarfa'ah summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, kemudian akan muncul khilafah sesuai minhajnya, jalannya nubuwah. Fatakunu masyaallah, maka itu pun terjadi sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir, ya, setelah itu muncullah takunu mulkan jabbariyatan, muncullah pemimpin-pemimpin jabbariyah, pemimpin-pemimpin kejam. Lalu hilang pula pemimpin kejam ini. Summa yarfa'uha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah itu akan muncul sistem khilafah sesuai menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di masa itu. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Khawalah wa ibnu Khawalah, idza ra'aital khilafata, apabila engkau melihat khilafah ketika itu, qad nazalat ardul muqaddasa, yang turun di bumi yang disucikan Palestina. Maka di sanalah nanti munculnya khilafah terakhir. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Idza ra'aita, apabila engkau melihatnya, faqad danat zalazilu wal balailu wal umurul izam, maka ketika itu akan terjadi huru-hara besar seperti goncangan bumi yang dahsyat. Wasa'atu yauma izin aqrabu minan nasi baina hadhimir ra'sika, maka ketika itu kiamat sudah sangat dekat. Qala Abu Dawud Ibn Hawalah Hamsi, begitulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Hiwala, yaitu seorang Himis. Syekh Ismail Muqaddam berkata, berdasarkan dalil-dalil kuat bahwa khilafah akan tegak sebelum kemunculan laki-laki saleh, di mana ia akan mengembalikan orang-orang Islam ke Baitul Maqdis dari tangan-tangan Yahudi. Inilah puncak daripada perjalanan manusia di dunia sebelum terjadi kiamat besar. Jadi umat Islam akan berjaya menduduki Baitul Maqdis yang terjajah ini. Sampai kapan ini Bapak Ibu? Wallahu alam bisawab. Kita tidak pernah tahu dan tidak diberitahu. Nabi pun tidak mengetahui. Yang jelas fenomena tanda-tanda kiamat kecil itu puncaknya adalah perperangan orang Islam dengan orang Yahudi yang terjadi di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita jelaskan setelah ini Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi itu sudah muncul atau tidak? Bagaimana ciri-cirinya? Karena hari ini banyak sekali yang mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi dari Bangkinang ada yang mengaku. Padahal Imam Mahdi itu orang Arab asli. Ciri fisiknya berbadan besar, kemudian dadanya bidang, mohon maaf tidak buncit. Ini mengaku orang Ocu, Imam Mahdi, perutnya buncit. Ini sudah salah. Dan ada seorang jamaah saya datang ke saya ketika itu, setelah 2 tahun saya menjelaskan tentang tanda kiamat besar. Kata dia, Ustaz mau selamat atau tidak? Tentu saya bilang, kalau Ustaz mau selamat, berbaiatlah dengan saya. Kenapa begitu Ibu? Karena saya ini tim sesnya Imam Mahdi, Ansarul Mahdi. Dia bilang begitu, helper Mahdi. Saya pun berpikir keras sesudah itu Bapak Ibu. Ini sudah 2 tahun menjelaskan tentang tanda kiamat. Hasil dari belajar itu ternyata ingin membaiat saya menjadi pengikut dia. Habis itu datang lagi saya ke masjid tersebut. Entah apa ceritanya sekarang, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi, ini bisa jadi. Bisa jadi ketika saya jelaskan, ibu itu ngobrol. Bisa jadi begitu. Jadi ibu-ibu yang ngobrol di belakang, bisa jadi nanti pemahaman seperti itu. 2 tahun saya jelaskan tentang Imam Mahdi, akhir zaman, sesudah itu diajak pula untuk berbaiat. Na'udzubillah. Bapak-bapak jangan sampai seperti itu, Pak. Tapi bisa jadi pemahaman itu salah, karena ketika saya jelaskan
disitulah tidur sedap. Salah faham. Tapi insya-Allah mudah-mudahan tidak. Karena guru kita di sini banyak, bukan saya sendiri. Insya-Allah bisa tercover. Intinya apa Bapak Ibu? Imam Mahdi itu akan muncul setelah rentetan-rentetan tadi. Jadi kalau ada orang bertanya kapan munculnya Ustaz? Wallahu a'lam bisawab. Tanggal berapa, tahun berapa, umur berapa? Wallahu a'lam bisawab. Yang dijelaskan Nabi hanya asal usul, kemudian ciri fisik, nama, tempat dibaiat dan kejadian yang berlaku ketika itu. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya adalah uraian-uraian para ulama. Nah, jelas di sini Bapak Ibu. Baik. Saya kira cukup. Kita akan masuk di pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tanda-tanda kiamat kecil ini akan terus terjadi. Satu persatu akan berlaku di dunia ini. Lalu setelah tanda-tanda kiamat kecil ini sudah berlaku satu persatu, maka diakhiri dengan munculnya malhamatul kubra, perang besar. Yang ketika itu perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Pasti Yahudi. Kenapa Yahudi? Karena Yahudi yang merusak dunia. Lalu setelah itu baru kemudian umat Islam dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Mahdi. Secara bahasa bermakna diberi petunjuk. Itu Mahdi itu artinya. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Seperti apa wajahnya? Postur tubuhnya seperti apa? Tunggu episode yang akan datang. Jadi kalau bapak tak hadir, ibu tak datang, maka itulah ciri-ciri pengikut tim ses Imam Mahdi tadi. Tengoklah nanti setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada. Karena bingung juga misalnya. Ada pertanyaan. 5 menit lagi. Dah habis waktunya. Ada yang bertanya, silakan. Kalau saya tambah lagi tak cocok deh. Nah. Ada pertanyaan dari tim kameramen. Mana tahu ada pertanyaan untuk mengisi waktu 5 menit. Ya, misalnya begini. Apakah perang antara Yaman dengan Amerika itu tanda akhir zaman? Ya. Kalau iya, adakah dalilnya? Karena mesti membahas akhir zaman itu dengan dalil. Kalau ada dalil yang mengarah ke situ atau yang mengisyaratkan saja, boleh kita pegang. Tapi kalau mencocok-cocokkan, itu tidak bisa. Apalagi sepertinya sekarang setelah Amerika menjatuhkan bom booster ke nuklirnya Iran, nanti Iran akan membalas. Kan itu analisa orang dahulu. Munculnya ustaz-ustaz yang berbicara seperti itu. Rupanya sekarang sudah damai. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini Bapak Ibu? Apakah betul-betul dia membela kaum muslimin? Tidak. Kenapa begitu? Tapi kan dia membela Ustaz. Ini pertanyaan saya. Mungkinkah preman berkelahi sama preman? Ya mungkin saja. Kau kelompok preman, ikut kelompok preman. Mungkin tak dia berkelahi. Jadi belum tentu dia membela kita. Bisa jadi membela gengnya pula. Jadi bukan berarti, coba lihat kan melawan dia Ustaz. Iya dia melawan. Di balik itu ada kepentingan-kepentingan yang kita tak tahu. Cuma zahirnya, coba tengok. Tadi dua kelompok preman ini berkelahi, itu gara-gara membela kita tuh katanya. Itu perasaan dia. Perasaan dia seakan-akan membelanya. Ternyata bukan membela dia, tapi membela kepentingan kelompoknya supaya bisa menguasai tempat ekonominya. Orang yang berkelahi itu banyak motif Bapak Ibu. Orang berkelahi itu motifnya bukan berarti membela saja, tetapi motifnya juga mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Siapa contohnya? Preman yang di Jakarta. Mereka berkelahi. Apakah berkelahinya itu karena membela kaum muslimin atau tetangganya? Belum tentu. Tapi hari ini apakah Israel dengan Iran berperang? Ya. Faktanya begitu. Tapi apakah mereka membela saudara kita di Palestina? Tunggu dulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan
untuk menyimpulkan hal demikian. Besok terjadi mereka ternyata ada bersama. Oh ya, salah yang kemarinnya. Maka kita tidak bisa jadi. Itulah kita katakan. Mungkin saja. Tapi kalau kita pastikan pasti, itu susah Bapak Ibu, karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka oleh karenanya, kalau banyak para analisis yang menjelaskan demikian, boleh kita pegang tapi jangan meyakini sepenuhnya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada pagi yang berbahagia ini menambah wawasan. Kalau untuk ikut perang tak mungkin kita Bapak Ibu. Untuk naik tangga tu je nanti tersakit pinggang. Apalagi untuk pergi ke Palestina sana. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini dapat menolong saudara-saudara kita yang berada di negeri terjajah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.